Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nas ini merupakan kesimpulan atas penjelasan Tuhan Yesus menjawab kekhawatiran para murid dan setiap orang. Siapapun kita pasti memiliki kekhawatiran. Khawatir akan keberlangsungan hidupnya. Khawatir akan kenyamanan hidupnya dan khawatir akan masa depannya dan segala kemungkinan yang akan menimpa hidup ini. Jika kita sama-sama memiliki kekhawatiran, apa yang membedakan murid-murid Tuhan Yesus yang mengenal Allah dengan orang yang tidak percaya mengelola dan menjawab kekhawatiran itu? Disinilah Tuhan Yesus memberikan pegangan yang sangat berharga. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa kita harus berbeda, sebagaimana yang disebutkan dalam Matius 6 ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Yesus menjelaskan beda orang yang mengenal Allah dalam menjawab kekhawatiran. Bangsa-bangsa mengelola dan menjawab kekhawatirannya dengan terlebih dahulu mencari kebutuhan dan memenuhi keinginan. Apa yang mereka makan, sandang dan papan yang tersedia, serta kebutuhan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, jika itu sudah tersedia, apakah sudah selesai kekhawatirannya? Tidak ada batasan kebutuhan dan keinginan manusia dari keinginan daging yang melekat pada diri manusia. Tercapai yang satu, kebutuhannya akan meningkat dan seterusnya. Maka disinilah Tuhan Yesus memberikan pengajaran untuk mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah mendasari kita untuk berpikir dan menilai apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Dan harus diingatkan juga, Matius 6 ayat 33 ini bukanlah rumus Alkitabiah untuk mencapai hidup yang berkelimpahan, karena jika demikian bisa saja nanti orang akan kecewa. Karena bisa saja terjadi orang yang telah dekat kepada Tuhan, mengabdi diri, namun hidupnya dirundung masalah, kerugian, gagal, dan pasang surut kehidupan ini. Bisa-bisa kita jadi menghukum diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri. Mengapa hidup saya begini, padahal saya sudah melakukan ini dan itu seturut kehendak Tuhan. Pesan Tuhan Yesus yang menegaskan kepada kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maksudnya adalah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek hidup kita. Dengan kata lain, menempatkannya sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Nah, ini bukan pula anti kemakmuran, namun menegaskan kemakmuran dan kesejahteraan hidup adalah anugerah Tuhan yang memberkati pekerjaan kita. Oleh karena itu, bekerjalah dan lakukan yang terbaik menurut kehendak Allah. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Selanjutnya, urusan Tuhan yang akan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih,
mendahulukan kerajaan Allah atau mencari kerajaan Allah dalam hidup ini mengingatkan kita akan makna kehidupan. Hidup ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, maka jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi jalanilah seturut kehendak-Nya. Mari temukan kehendak Allah dalam susah dan senang, atau kekurangan, ataupun kelebihan, atau dalam suka maupun duka. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, agar firman-Mu menjadi landasan dalam hidup kami dan selalu mengutamakan Kau dalam hidup dan juga apa yang kami lakukan. Tuhan berkati kami, berkati jemaat-Mu, terlebih yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberikan kesembuhan, dan juga bagi yang sedang terdampak COVID-19, baik secara fisik, baik secara materi, ekonomi, Tuhanlah yang memberikan kepada jemaat Tuhan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan berkati negeri kami ini, berkati bumi ini. Hilangkan ya Tuhan masalah pandemik COVID-19 yang harus kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan, lindungi kami selalu dan ampuni dosa serta kesalahan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.